Saya belum selesai di sini. Para sipir dan tahanan yang tidak pernah keluar. Tidak ada sipir di Nusa Kambangan yang benar-benar percaya pada cerita mistis, sampai mereka berjaga malam terlalu lama. Di blok tua yang sudah tak lagi tercantum di papan rotasi resmi, para sipir senior selalu memasang wajah tegang. Bukan karena takut pada napi, melainkan pada satu nama yang tak pernah mereka sebut keras-keras. Ia tercatat meninggal karena sakit. Diagnosis resmi, infeksi paru akut. Waktu kematian, dini hari, tanpa saksi keluarga, tanpa pemulasaraan layak. Namun, ada yang janggal. Sejak malam kematian itu, laporan jaga mulai berubah. Bukan pelanggaran, bukan kerusuhan, melainkan ketidaksesuaian log. Beberapa sipir melaporkan mendengar batuk berat dari sel kosong. Batuk yang terdengar basah, tercekik, seolah paru-paru seseorang terisi cairan. Padahal sel itu telah disegel bertahun-tahun. Sipir yang bertugas di sekitar blok itu sering mengalami hal yang sama. Jam dinding berhenti tepat pukul 02.13. Radio komunikasi mengeluarkan suara napas berat. Pintu besi terkunci dari dalam, meski tak ada siapapun. Yang paling mengganggu, setiap pergantian jaga, nama napi itu masih muncul di daftar mental para sipir, seolah alam bawah sadar mereka menolak menghapusnya. Beberapa sipir junior mengundurkan diri. Sipir senior memilih diam, karena mereka tahu satu hal. Ada napi yang mati, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Dan tempat ia meninggal masih menunggunya setiap malam. Sel yang tidak pernah dikosongkan. Sel itu berada di ujung lorong, tidak rusak, tidak ambruk, namun tidak pernah dipakai lagi. Udara di sekitarnya selalu lebih dingin, meski ventilasi tertutup rapat. Bau obat, karat, dan sesuatu yang asam bercampur menjadi satu. Bau yang tak pernah benar-benar hilang. Dinding sel dipenuhi goresan kuku. Bukan tulisan doa, bukan nama, melainkan garis-garis pendek berulang. Seperti seseorang mencoba menandai waktu, namun lupa caranya berhenti. Di sudut sel, masih ada bekas noda gelap di lantai. Bukan darah, melainkan cairan yang tak pernah berhasil dibersihkan sepenuhnya. Petugas medis lama pernah berbisik. Dia tahu dia akan mati, tapi tak ada yang datang. Sel itu tidak angker karena gelap. Ia angker karena terlalu sunyi. Setiap tengah malam, suara gesekan rantai terdengar dari dalam, padahal borgol sudah lama dilepas. Kadang terdengar langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. Anehnya, pintu itu tidak pernah berdecit, seolah ada yang membukanya perlahan, lalu menutupnya kembali. Para sipir sepakat satu hal. Jika kamu berdiri terlalu lama di depan sel itu, kamu akan merasa dia sedang mengingatmu. Dan ketika tempat mengingat seseorang yang mati terlalu lama, ia mulai memanggil kembali pemilik kenangan itu.
Penampakan yang tidak pernah menatap. Penampakan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia selalu diawali batuk. Batuk berat, panjang, disertai suara tarikan nafas yang gagal sempurna. Seperti paru-paru yang sudah menyerah, tapi tubuh belum diizinkan mati. Sosok itu berdiri di lorong, membelakangi siapapun yang melihatnya. Tubuhnya kurus, tulang bahu menonjol, baju tahanan menggantung tak wajar, basah di bagian dada. Wajahnya tidak pernah terlihat jelas, bukan karena gelap, melainkan karena ia tidak pernah menoleh sepenuhnya. Beberapa saksi mengatakan, kepalanya selalu miring sedikit, seolah lehernya kaku akibat terlalu lama menahan sakit. Tangannya terangkat ke dada, mencengkeram sesuatu yang tak ada. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai, jejak yang menghilang sebelum fajar. Yang paling mengerikan bukan penampakannya, melainkan perilakunya. Ia tidak menyerang, tidak menjerit, tidak mengejar. Ia hanya berdiri di depan selnya sendiri, menunggu seseorang membuka pintu. Dan jika ada yang berani memanggil namanya, batuk itu berhenti, digantikan oleh satu kalimat pelan, nyaris seperti doa. Saya belum selesai di sini. Sejak itu, para sipir tahu, yang menghantui Nusa Kambangan bukan arwah pendendam, melainkan jiwa yang mati sendirian dan masih ingin diakui pernah hidup.